Halo para peserta kecerdasan digital UGM dimanapun Anda berada. Selamat datang di minggu pertama. Perkenalkan, saya Norman Ganto. Saya akan menjadi pemberi materi untuk minggu pertama ini, di mana kita akan membahas mengenai digital mindset. How to develop a digital mindset. Sebelumnya saya kasih sedikit background mengenai saya. Saya background S1, S2 Management of Information System, dan saya memiliki total 12 tahun pengalaman kerja, di mana 10 tahunnya di startup teknologi. Dan tempat saya bekerja saat ini adalah ProGate. ProGate.com adalah suatu platform untuk belajar coding untuk pemula. Pada sesi pertama ini, saya akan mengajak Anda untuk berpikir secara makro mengenai digital mindset. Perlu saya sampaikan bahwa semua materi di sini sesuai dengan apa yang sedang dan akan terjadi di dunia kerja dan apa adanya. Saya tidak memberi waktu dan ruang buat saya sendiri untuk political correctness, karena Anda semua adalah talenta digital masa depan Indonesia, dan Anda akan menghadapi banyak sekali tantangan. Namun jangan khawatir, Anda juga sangat beruntung karena teknologi lagi seru-serunya. Setiap saat, selalu ada yang baru dan berbagai macam hal sedang berubah, dari cara orang berpikir, bekerja, peraturan, dan sebagainya. Jadi, untuk 1 jam ke depan, mari kita bahas kenapa Anda ada di sini, apa itu digital mindset, dan mengapa digital mindset itu penting. Agar Anda tidak hanya survive, tapi lebih dari itu sukses dalam menghadapi segala tantangan digital yang akan datang. Begitu dengar kata-kata digital, biasanya orang akan berpikir teknologi, sosial media, dan gadget. Dan itu semua tidak ada yang salah sebenarnya. Namun satu hal yang orang lupa adalah arti sesungguhnya digital memiliki 2 komponen yang sangat penting. Sama pentingnya, selain teknologi adalah manusia atau people. Jadi teknologi adalah suatu pernikahan antara teknologi, digital adalah suatu pernikahan antara teknologi dan manusia, ya, marriage between technology and people. Dan seperti suatu pernikahan pada umumnya, ada banyak challenges-nya, namun juga banyak opportunities-nya. Jadi perlu banyak perubahan dan adaptasi terhadap mindset kita agar bisa sukses. So what is a digital mindset then? Digital mindset adalah kumpulan perilaku atau kebiasaan yang dapat membuat manusia dan perusahaan untuk melihat atau mengantisipasi bagaimana pengadopsian teknologi memberikan nilai tambah di lingkungan kerja Anda. Tapi tidak mudah untuk mengembangkan suatu digital mindset, karena ini bukan suatu hal yang otomatis Anda miliki sejak lahir, ya. Tidak terpengaruh apakah Anda digital native atau bukan. Digital mindset is a learned skill. Ini suatu hal yang memang harus Anda asah secara terus-menerus. Apa saja karakter seorang yang memiliki digital mindset? Ada 4 hal. Yang pertama adalah memiliki pemahaman yang dalam bagaimana the power of technology memberikan efek demokrasi terhadap tim dan proses. Kedua adalah cepat beradaptasi dengan suatu hasil dan mengambil keputusan yang cepat juga. Ketiga adalah memiliki pengertian yang kuat terhadap dampak atas hubungan antar satu dan lain hal, atau interconnectedness, atau ini bisa disebut juga connecting the dots. Ini adalah ilmu yang sangat-sangat dibutuhkan pada saat ini. Dan yang terakhir adalah memiliki mental yang tenang dan tidak reaktif terhadap perubahan dan disrupsi. Kenapa digital mindset itu penting? Kita tanyakan sekali lagi. Karena seperti teknologi, organisasi dan perusahaan juga berubah dengan cepat karena semua sudah serba berbasis teknologi. Sehingga ada yang disebut dengan the 14 principles of a future organization dan the 7 principles of a future employee. Jadi ada hal mengenai future organization dan juga future employees. Sama-sama pentingnya, ya. Mari kita bahas pertama adalah future organization. Apa saja 14 prinsip tersebut? Yang pertama adalah globally distributed with smaller team. Ini yang pertama, ya.
Perusahaan yang akan menang dan sukses pada akhirnya adalah perusahaan yang bijak dengan fleksibilitas, terutama fleksibilitas dalam jam kerja dan ukuran tim yang lebih banyak dan lebih kecil. Mengapa begini? Karena tim yang kecil, mereka dapat membuat keputusan lebih cepat dan ide dapat berkembang secara bersamaan dan cepat tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap tim-tim yang lain apabila timnya besar. Sudah hal yang lumrah bahkan sebelum COVID-19 ini ada untuk WFH atau work from home bagi banyak perusahaan di negara yang sudah berkembang. Tentunya dengan syarat bahwa pegawainya juga memiliki integritas yang tinggi untuk kebebasan tersebut ya. Di Indonesia, saya rasa masih belum bisa saya lihat. Karena pada umumnya tenaga kerja Indonesia masih harus dimonitor setiap saat, menunggu arahan atau direction dari atasan, sehingga belum memiliki karakteristik future employee untuk mengadopsi future organization. It is the hard truth. Kedua adalah connected workforce. Perusahaan tidak bisa menjadi seperti poin nomor 1 jika semua orang di dalamnya tidak bisa saling sharing information anytime, anywhere, and on any device. Dalam suatu perusahaan yang connected, teknologi komunikasi adalah sistem saraf suatu perusahaan, mereka nervous systemnya. Jika kita tidak mau buka email atau Slack atau apapun media komunikasinya atau mengaktifkan push notification, push email di smartphone, kita ketinggalan zaman dan belum cocok untuk future organization. Yang ketiga adalah intrapreneurial ya. Ini spirit, passion, dan kreativitas yang dimiliki oleh seorang entrepreneur pada umumnya harus bisa diterapkan ke seluruh perusahaan. Pegawai harus diberi ruang untuk bereksperimentasi dengan ide-ide baru dan eksekusi ide tersebut yang memiliki potensi bagus untuk perusahaan. Ini yang dimaksud intrapreneurial ya. Jadi intra itu biasanya internal, sedangkan entre itu personal untuk keluar. Yang keempat adalah operates like a small company. Jadi di dunia yang terus berubah, perusahaan tidak ada ruang dan waktu untuk birokrasi. Sedangkan perusahaan kecil dapat membuat keputusan lebih cepat karena tim lebih kecil dan lebih bisa beradaptasi dengan hal-hal baru. Yang kelima, focuses on what instead of want instead of need ya. Jadi fokus on want instead of need. Need ini kebutuhan, want adalah keinginan. Perusahaan zaman dulu memiliki pemikiran bahwa pegawai bekerja di perusahaan tersebut karena butuh. Sekarang sudah berubah. Pegawai yang memiliki potensi tinggi juga memiliki banyak informasi mengenai berbagai opportunity kerja di luar. Ini artinya perusahaan harus membuat suatu lingkungan kerja di mana pegawai memang ingin bekerja di situ. Adapt to change faster. 20 tahun yang lalu, melihat apa yang kompetitor Anda lakukan dan follow fast atau mengikutinya secara cepat adalah strategi yang normal dan cukup efektif sebenarnya. Namun sekarang itu artinya Anda akan gulung tikar alias out of business karena tidak cukup cepat. Jangan pikirkan why, kenapa kompetitor melakukan A, B, C, dan kita menunggu lihat hasilnya bagaimana baru kita lanjutkan. Tapi how? Buatlah keputusan lebih cepat berdasarkan data perusahaan dan customer Anda. Fokus terhadap bisnis Anda, fokus terhadap employee Anda, fokus terhadap customer Anda, dan buatlah keputusan berdasarkan semua data yang ada dalam perusahaan Anda. Tidak perlu menunggu atau melihat kompetitor lagi ngapain, kecuali hanya sebagai untuk referensi. Innovation everywhere, nomor 7. Inovasi sudah tidak lagi hanya datang dari atas, tapi dari siapapun di dalam perusahaan atau bahkan dari luar perusahaan. Selain itu, ide dan inovasi adalah dua hal yang sangat berbeda. Siapapun bisa beride, sangat mudah. Anda punya opini, Anda punya ide, sampaikan, selesai. Namun yang susah dan jarang, saya sebagai praktisi pun juga sering melihat begini ya, jarang orang yang bisa membuat ide menjadi suatu inovasi yang nyata. Can your team execute? Can you execute? Itu adalah skill yang lebih penting daripada memiliki 1000 ide, cuma tidak bisa mengeksekusikannya. Runs in cloud. Jadi cloud computing itu membuat perusahaan jauh lebih agile, mobile, dan fleksibel untuk menghadapi tantangan-tantangan yang tidak terduga. Sudah saatnya setiap perusahaan menggunakan cloud computing karena sesungguhnya pekerjaan dapat diselesaikan dimanapun sekarang. Seperti sekarang COVID-19 sudah terbukti bahwa sebenarnya tidak ada loss of productivity ya. Selama manajemen menerapkan peraturan dengan baik, protokol-protokol yang baik dan benar dan jelas,
productivity malah meningkat sejak COVID-19 ini ada. Jadi bisa dibayangkan bahwa sudah tidak perlu yang namanya brick and mortar atau server on premise ya. Sekarang perusahaan harus bisa lebih fleksibel dan pegawai diperbolehkan untuk bekerja dari mana saja asal pekerjaannya selesai. Nomor 9, more women in senior management roles. Di negara yang sudah berkembang, masih sedikit wanita yang menjadi pemimpin, apalagi Indonesia. Ini artinya banyak sekali perusahaan yang ketinggalan kesempatan untuk masuk ke talent pool dan mendapatkan perspektif baru. Wanita memiliki mayoritas purchasing power dan dalam waktu dekat akan menjadi mayoritas populasi lebih dari laki-laki. Perusahaan yang melihat dan menuju ke depan akan melihat kekuatan ini dan akan mendukung segala inisiatif untuk menjadikan ini salah satu prioritas strategi perusahaan. Nomor 10 adalah flatter structure atau flat organization, saya biasa sebutkan. Walau banyak perusahaan merasa mereka tidak birokratis, tidak kebanyakan personil di level manajemen terbuka untuk kerjasama, pada kenyataannya mayoritas masih beroperasi seperti itu karena kekhawatiran terhadap hilangnya kontrol. Padahal flat organization atau open organization yaitu di mana komunikasi dan kolaborasi datang tidak hanya dari atas ke bawah, namun dari dan ke segala arah adalah kunci keberhasilan perusahaan di era digital. 11 adalah tell stories. Perusahaan terlalu sibuk fokus membangun relasi dengan customer, namun mereka lupa untuk melakukan hal yang sama ke pegawai. Padahal pegawailah yang berinteraksi dengan customer setiap harinya. Zaman sekarang, pegawai ingin bekerja di tempat di mana mereka benar-benar percaya dengan visi dan misi perusahaan, bukan hanya slogan atau selembaran flyer yang mereka baca. Dan ini dapat dicapai dengan secara terus-menerus membagikan cerita tentang perusahaan dan arah perusahaan ke depannya. Nomor 12 adalah demokrasi dalam belajar. Di perusahaan pada umumnya, kalau pegawai mau belajar suatu hal yang baru, mereka harus mengikuti training dan itu biasanya menunggu keputusan dari atasan. Ini sudah sangat old school, tidak berlaku lagi. Sebuah future organization bisa berperan sebagai pengajar dan pelajar dalam waktu yang bersamaan menggunakan teknologi. Saya ambil contoh satu perusahaan saya sebelumnya yang biasa kita lakukan adalah misalnya ada karyawan yang ingin belajar mengenai product management. Kita akan bilang belajar silakan di Udemy, cari yang paling bagus, kita akan reimburse. Kalau sudah selesai, kamu presentasi ke tim-tim lain apa yang telah kamu pelajari. Jadi di sini kita berperan sebagai pengajar dan juga pelajar karena mungkin ada dari manajemen yang juga ingin mempelajari product management dan itu bisa disampaikan dari pegawai tersebut yang baru saja mempelajarinya di Udemy menggunakan teknologi. Nomor 13, shifts from profits to prosperity. Profit hanyalah keuntungan finansial yang diterima perusahaan dan itu adalah ukuran utama kesuksesan bagi kebanyakan perusahaan. Kemakmuran atau prosperity kemakmuran di sisi lain melihat lebih dari sekedar berapa banyak uang yang dihasilkan perusahaan dan melihat hal-hal seperti kesehatan dan kesejahteraan karyawan, keterlibatan di komunitas, keberlanjutan, dan membuat dampak positif pada dunia. Ini adalah nilai dan atribut yang harus dan akan dimiliki sebuah future organization atau organisasi masa depan. Yang terakhir adalah adapts to future employee and the future manager. Organisasi masa depan harus beradaptasi dengan perubahan yang kita lihat seputar cara kerja karyawan dan cara manajer memimpin. Kebebasan dalam berinteraksi dan kerjasama dalam suatu tim inilah yang menjadi pembeda antara perusahaan masa depan dan masa lalu. Ternyata banyak juga dasar-dasar atau prinsipal dari suatu organisasi masa depan. Coba dipikirkan kembali karena saya bisa jamin bahwa semua di atas sudah atau sedang terjadi. Saya pun mengalaminya sendiri berkali-kali. Yang paling saya bisa ingat adalah pengalaman saya sendiri di ProGate sekarang. Saya ambil contoh misalnya tell stories Jadi CEO kami masih muda, sekitar 28-29 umurnya. Dan sudah setahun lebih saya di ProGate dan tidak sekali pun dia pernah membahas mengenai profit cuman selalu membahas mengenai prosperity.
Dan dia selalu mengawali setiap pertemuan, setiap kegiatan, setiap meeting dengan kenapa dia memulai Progate. Karena dia ingin membagikan perasaan dia pada saat pertama kali dia membuat suatu software dengan mandiri. Dan kebahagiaan itu, sense of achievement itu dia ingin share ke banyak orang lain. Oleh karena itu dia membangun Progate agar orang-orang awam yang tidak sempat atau tidak memiliki kesempatan untuk mempelajari programming bisa belajar dengan nyaman, dengan aman, dan dengan kualitas yang tinggi bersama Progate. Dan itu terus dia sampaikan sehingga itu menjadi melekat, dan kita semua pun menjadi percaya terhadap visi tersebut, sehingga kita bekerja semua memiliki tujuan yang sama. Itu contoh kecil aja. Lalu bagaimana dengan kita sebagai pegawai profesional atau karyawannya? Apakah tinggal mengikuti saja perubahan yang terjadi di perusahaan? Tentu tidak. Kita pun harus mengembangkan skill dan pemahaman untuk dapat sukses di future organization. Oleh karena itu, berikut adalah the 7 principles of a future employees. Yang pertama adalah memiliki flexible work environment. Karyawan tidak lagi terikat ke kantor di mana mereka dipaksa untuk pulang pergi 1 jam sekali jalan, bolak-balik, duduk di suatu bilik, dan bekerja 9 to 5 jam 9 sampai jam 5. Setiap hari seperti itu 5 hari seminggu. Sebagian besar karyawan tidak tergantung pada lokasi kerja sekarang, dan akan dapat bekerja kapan dan dimanapun mereka inginkan selama mereka bisa mendapatkan akses WiFi. Employee can customize their work. Konsep dasarnya di sini adalah bahwa dipekerjakan dalam suatu peran untuk karir jangka panjang sudah tidak berlaku lagi. Karyawan akan dapat membentuk jalur karir mereka dan memilih proyek yang mereka kerjakan. Kerja akan menjadi lebih seperti memilih game petualangan Anda sendiri dibanding menemukan jalan melalui labirin atau maze. Ketiga, shares information. Mentalitas zaman dulu adalah pengetahuan adalah kekuatan. Bahkan zaman sekarang pun masih banyak saya lihat ya. Berarti bahwa karyawan menyimpan informasi sehingga tidak ada orang lain yang dapat menghargai ide-ide mereka. Sayangnya ini tidak membantu siapapun. Mentalitas seorang future employee adalah berbagi adalah kekuatan. Sharing is power. Karyawan yang berbagi ide dan informasi serta menggunakan teknologi kolaboratif dan jaringan sosial internal akan menjadi orang yang berhasil dan mengembangkan karir mereka lebih pesat. Keempat, uses new ways to communicate and collaborate. Mungkin di sini sudah pada sadar bahwa email bukan lagi cara paling efektif atau efisien untuk berkomunikasi atau berkolaborasi yang secara terus-menerus ya. Walaupun email masih digunakan untuk komunikasi formal atau untuk sebagai bukti gitu. Banyak teknologi yang muncul seperti Slack, Asana, Monday, Jira, dan sebagainya akan mulai menggantikan email dalam banyak situasi komunikasi. Di kasus saya sendiri di Progate dan di kerjaan sebelum-sebelumnya pun dari 3 startup sebelumnya, kami selalu menggunakan Slack, email, Asana, dan Jira untuk mengelola pekerjaan dan komunikasi kita. Future employee can become a leader. Untuk pertama kalinya, karyawan memiliki kesempatan unik untuk menjadi pemimpin dalam perusahaan mereka dengan berbagi ide dan feedback secara terbuka dan transparan. Belum pernah karyawan mampu membangun jaringan mereka dalam organisasi atau perusahaan dalam skala besar dan mendapatkan pengakuan atas kontribusinya. Teknologi telah memberdayakan karyawan secara dramatis. Shifts from knowledge worker to learning working. Pengetahuan adalah komoditas. Untuk menjadi orang terpintar di ruangan, sekarang yang Anda butuhkan hanyalah smartphone. Apa yang jauh lebih berharga daripada pengetahuan adalah kemampuan untuk mempelajari hal-hal baru, skill untuk mempelajari hal-hal baru, dan menerapkan kecenderungan tersebut ke senario dan lingkungan baru. Inilah yang perlu difokuskan oleh future employee. Belajar untuk belajar. Learns and teaches at will. Cara tradisional untuk belajar dan mengajar sebagian besar dipandu dan didikte oleh perusahaan yang menetapkan program pelatihan, manual, dan kursus.
Teknologi telah menghubungkan karyawan dan informasi bersama di mana saja, kapan saja, dan di perangkat apa saja. Ini berarti bahwa belajar dan mengajar dapat terjadi di antara karyawan tanpa program pelatihan atau manual resmi perusahaan. Jadi banyak perusahaan yang sudah shifting ke sini, tidak perlu melakukan pelatihan-pelatihan yang besar dan terjadwal, karena dengan fleksibilitas yang makin tinggi, employee lebih independen, mereka bisa belajar kapanpun dimanapun. Nah, tadi banyak sekali informasi yang sudah saya share. Jadi mudah-mudahan Anda sudah ada sedikit banyak gambaran mengenai why digital mindset itu penting. Langkah berikutnya adalah menjawab how-nya. Jadi tadi why-nya, kenapa? Karena ada future organization yang terbentuk karena teknologi, sehingga future employee juga harus meningkatkan dan mengasah skill digital mindset mereka agar bisa survive di dunia perusahaan yang baru karena teknologi. Sekarang kita cari tahu how-nya. How can we become a good future employee? How can we become a good leader with a good digital mindset? Seperti yang saya bilang tadi, hanya karena Anda lahir di era industri 4.0, internet, teknologi, dan sebagainya, bukan berarti Anda sudah memiliki digital mindset yang kuat dan cocok untuk bisa sukses di dunia kerja masa depan. Dan saya sekarang akan sedikit masuk ke topik mengenai how to achieve a digital mindset dan kualitas apa saja yang dibutuhkan seseorang pemimpin dengan digital mindset yang bagus. Pertama-tama, ada 4 cara bagaimana kita bisa sukses di era digital saat ini. Yang pertama adalah collaborative approach. Kolaborasi. Saya tidak perlu ambil contoh jauh-jauh. Kecerdasan digital ini adalah hasil kolaborasi dari berbagai pihak untuk menjawab tantangan digital di industri pendidikan saat ini. Selain teknologi terus berkembang, dunia sedang dilanda pandemi yang tidak diduga kedatangannya. Apa yang harus dilakukan agar mahasiswa tetap bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan masa depan mereka? Lahirlah online learning kecerdasan digital. Saya mengalaminya setiap saat, bagaimana kolaborasi mendatangkan jauh lebih banyak kesempatan dan manfaat dibanding mencoba untuk menyelesaikan atau mengerjakan suatu tantangan sendiri. Yang kedua, ambil setiap kesempatan bereksperimentasi untuk melewati tantangan. Ini adalah ciri khas seseorang yang memiliki growth mindset yang kuat. Setiap CEO bagus yang saya kenal selalu memiliki 3 hal tersebut. Karena kita tidak pernah tahu kesempatan akan membawa kita kemana, sekecil apapun. Dan walaupun agak di luar proses bisnis atau kebiasaan kita melakukan bisnis, tetap ambil kesempatan tersebut, karena mungkin ini semua akan membantu melewati tantangan yang sedang dialami kita. Ketiga adalah define your vision and stick to it. Kelihatannya simple ya. Find your vision, define your vision, and stick to it. Tapi nyatanya ini sangat susah. Setiap kita memiliki suatu ide dan kita menjalankannya, pasti semua kelihatan indah. Namun setelah menghadapi beberapa tantangan, banyak hal yang akan berubah, jalan akan berlika-liku. Visi awal Anda akan goyah karena Anda sekarang memiliki tanggung jawab moral untuk menghidupkan banyak orang di perusahaan Anda. Namun cobalah untuk tetap pada jalur visi Anda, karena itulah visi, suatu hal yang jauh di depan. Jadi sudah pasti tidak mudah dicapai. Namun bukan berarti tidak mungkin, teman-teman. Trust your vision. Take all the opportunities and experiment. Plans change. Tapi walaupun plan itu berubah, your vision doesn't have to. Vision tetap bisa sama. Jangan karena ada tantangan sedikit Anda mengganti visi. Ada ide baru lagi Anda mengganti visi perusahaan atau visi produk Anda. Tetap visinya sama, stick to it. Tinggal strateginya kita sesuaikan agar tetap mencapai visi tersebut. Yang terakhir adalah breaking down goals into small milestones atau checkpoints atau wins ya, into small wins. Goals atau tujuan akhir memang harus besar. Kalau tidak besar berarti Anda kurang ambisius. Dan karena besar, akan susah untuk dicapai jika tidak dipecah menjadi beberapa bagian. Ini adalah cara yang sangat ampuh untuk memecahkan suatu masalah besar dalam situasi apapun, baik dalam sekolah, kerja, dan hidup pada umumnya. Milestone will keep you motivated.
because milestones are small wins. Makanya penting untuk breakdown goals into small wins, karena akan tetap memotivasi Anda untuk terus bekerja mencapai tujuan akhir. Jadi Anda akan merasa tambah dekat dan tambah dekat terus dengan tujuan akhir Anda. Itu pentingnya memecahkan suatu tujuan akhir menjadi small wins. Kembali lagi saya garis bawahi bahwa digital mindset adalah suatu skill yang perlu dipelajari, dilatih, dan diperbaiki secara terus-menerus. Mirip seperti teknologi yang selalu berkembang dengan cepat. Sehingga walaupun Anda merasa sudah sangat mengerti teknologi dan semua tren-tren yang sedang atau akan terjadi, walaupun Anda memiliki pengalaman, bukan berarti Anda sudah memiliki karakteristik seorang pemimpin yang memiliki digital mindset, termasuk saya sendiri. Namun, saya sangat beruntung untuk telah bekerja di berbagai perusahaan teknologi dalam 10 tahun terakhir. Dan saya mencoba untuk menarik suatu benang merah berbagai bos atau pemimpin perusahaan tempat saya bekerja. Dan ini beberapa poin yang saya pelajari bagi pemimpin yang memiliki digital mindset yang sangat bagus. Find what works and replicate. Jadi jangan reinvent the wheel, jangan membuat satu hal dari awal. Inilah indahnya teknologi dan informasi. Begitu banyak yang bisa kita pelajari hanya dengan menulis beberapa keyword di search bar. Nah, dalam memecahkan suatu masalah, persis sama. Jangan mengambil waktu terlalu lama. Leader yang sangat bagus akan nanya what worked and what didn't, dan apa yang bisa diperbaiki dari yang what worked agar dapat dieksekut secepatnya. See technology adoption as strategic, not operational. Setiap teknologi yang akan Anda gunakan untuk perusahaan Anda, pastikan keputusan itu bukan karena itu suatu hal yang keren ataupun sedang ngetren, tapi memang benar-benar dibutuhkan oleh tim Anda agar tim dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Don't take a wait and see attitude. Jadi jangan menunggu saja hasilnya tanpa ngapa-ngapain. Walaupun Anda sudah mengambil suatu keputusan, jangan berdiam diri untuk menunggu hasil. Jemput bola, push, dan cari cara agar hasil dapat dicapai lebih cepat dan lebih baik. Selain itu, cobalah beberapa hal sekaligus. Contoh di ProGate, kita memiliki tantangan bagaimana kita bisa menarik 5.000 peserta bootcamp untuk belajar coding di ProGate. Kita tidak hanya menggunakan social media ads dan nunggu hasil. Ada dua hal yang kita lakukan pada saat itu. Pertama, diversifikasi strategi. Jadi kita tidak hanya menggunakan social media, tapi kita juga bekerja sama dengan PR agency untuk membuat siaran pers. Kita kerjasama dengan pihak ketiga, kita word of mouth, guerrilla marketing di grup-grup Facebook dan Telegram. Dan kedua, social media ads juga kita tidak tinggalkan begitu saja setelah kita spend dan posting ya. Setiap hari kita akan lihat datanya dan kita tweak atau perbaiki bagaimana agar kliksnya lebih banyak, impressionnya lebih tinggi, dan cost per kliknya lebih rendah. Berdasarkan data yang masuk seperti timing, platform mana munculnya, gambar iklannya seperti apa, konten iklannya seperti apa, dan sebagainya, kita bisa terus memperbaiki performance dari social media ads ProGate pada saat itu. Yang keempat adalah upskill your team. Jadi leaders yang dengan digital mindset yang bagus, mereka percaya bahwa upskilling employees itu penting. Ini pegawai itu bukan suatu barang yang hanya keluar masuk, melainkan investasi yang dapat menentukan arah perusahaannya. Setiap pegawai pasti bisa mempelajari skill baru, dan itu jangan catatan jika pegawainya mau ya. Ada juga pegawainya yang memang nggak mau gitu, jadi itu lain cerita. Cuman ini dalam asumsi pegawai mau mempelajari skill baru, dan saya pun sebagai praktisi menyadari hal itu. Saya pernah bekerja di dua perusahaan di mana satu memiliki budaya hire fast, fire fast. Ya, kita rekrut cepat, cuman juga melepaskan karyawan juga dengan cepat. Dan yang satu lagi benar-benar meluangkan waktu dan budget untuk upskill karyawannya. Pada dasarnya hire fast, fire fast tidak salah, selama dilakukan sesuai dengan perjanjiannya. Jika yang Anda inginkan memang adalah jangka pendek. Namun secara jangka panjang, yang kasus kedua selalu menang. Tidak hanya training pegawai Anda membuat tim Anda lebih semangat dalam bekerja, namun mereka akan merasa diapresiasi
Dan rasa hormat itu akan terus dibawa mereka bahkan walau nanti mereka sudah tidak bekerja di tempat Anda lagi. Kesan positif mantan pegawai merupakan nilai tambah yang luar biasa bagi perusahaan dan tidak jarang bisa membawa bisnis ke perusahaan Anda. Provide vision dan empowerment continuously. Nomor 5 ya. Vision and empowerment continuously. Di beberapa slide sebelumnya saya sempat sampaikan bahwa stick to your vision. Yes, ini sangat-sangat penting. Dan ini dapat Anda yakinkan tim Anda dengan terus mengulangi apa visi misi perusahaan pada setiap meeting, pertemuan, dan kegiatan. Namun, pemimpin yang luar biasa, yang bagus, Anda tidak perlu menanggung semua yang harus dilakukan untuk mencapai visi perusahaan secara mandiri, secara sendiri. Berdayakanlah tim Anda. Mendelegasikan tugas adalah hal yang amat susah. Apalagi tugas ini berhubungan langsung dengan nasib perusahaan Anda. Namun, manusia secara natural akan mencoba sebaik mungkin saat diberi kepercayaan untuk melakukan hal penting. Selain itu, apapun kesalahan yang akan dialaminya akan menjadi pelajaran yang besar buat dia, dan dia akan menjadi lebih baik lagi pada kesempatan berikutnya. Nomor 6, rely on data yet trust your intuition. Mutlak, seorang pemimpin harus memiliki intuisi bisnis yang kuat dan tentunya ini dapat diperoleh dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Namun sekarang sudah berbeda. User atau customer sekarang memiliki begitu banyak opsi, pilihan, dan informasi. Dan dengan mudah mereka dapat memilih dan memilah apa yang mereka inginkan, tidak inginkan. Di era digital, justru pemimpin yang memiliki terlalu banyak pengalaman menjadi kekurangan. Karena pada umumnya mereka akan terlalu pede dengan pengalamannya untuk mau belajar hal dan cara baru. Oleh karena itu, selalu gunakan data untuk mendukung atau mensupport intuisi keputusan Anda. Seperti contoh proyek tadi yang menggunakan iklan sosial media. Kami tidak hanya taruh sekian juta, lalu tunggu sebulan setelah selesai lihat hasilnya, cuman kita setiap hari akan melihat datanya. Jika dalam 7 hari kita sudah mencoba hal-hal berbagai macam, nanti kita akan stop dan coba alokasikan budget marketingnya ke tempat lain. Yang terakhir, nomor 7 adalah keluar dari zona nyaman dan terimalah pandangan yang berbeda. Ini kembali lagi sama seperti nomor 5 ya, 5 dan 6. Ini hal yang sangat susah dilakukan oleh pemimpin. Cuman inilah karakteristik pemimpin yang bagus. Bayangkan apa yang akan terjadi dengan perusahaan Anda apabila Anda sudah cukup senang dengan pencapaian dan hanya ingin mendengar apa yang Anda percaya atau inginkan. Mohon diingat, pemimpin suatu perusahaan sekarang sudah seperti teknologi, terus berkembang dan berubah. Begitu juga dengan Anda dan perusahaan. Pasti ada yang bisa dibenahi, diperbaiki, dan terima dengan tangan terbuka segala informasi, terutama yang buruk, agar Anda dapat beradaptasi dengan cepat jika ada perubahan atau disrupsi yang tidak disangka. Karena hal-hal tersebutlah kenapa digital mindset itu sangat penting saat ini. Digital mindset is not just technology, but equally important are the people using it. Digital mindset is a learned skill, not a skill you are born with. Jika Anda tidak melatih dan belajar dari kesalahan dan pengalaman, Anda akan tertinggal. Seperti 3 industri ini yang sedang mengalami amat banyak perubahan dan disrupsi untuk 5 tahun ke depan. Banking, bayangkan, diperkirakan di tahun 2025, 80% dari nasabah perbankan akan tidak pernah mengunjungi cabang. Semua sudah bisa dilakukan melalui smartphone. Fintech sudah mulai banyak bermunculan dan sudah ada beberapa yang bisa melakukan jasa-jasa yang diberikan oleh perbankan seperti pinjaman. Kita sudah lihat beberapa contoh startup seperti Cicil dan Investri yang sudah bisa melakukan pinjaman walaupun kecil. Apa yang bank-bank besar harus lakukan terhadap investasi yang mereka telah buat di SDM dan teknologi di kantor-kantor cabang dengan perubahan-perubahan dan disrupsi tersebut. Kedua adalah pendidikan. Sudah tidak sedikit berbagai perusahaan menyelenggarakan pendidikan online yang sangat murah atau bahkan gratis, dan ternyata manusia tetap bisa berkembang secara intelektual tanpa harus ke sekolah. Apa yang akan terjadi dengan gedung-gedung persekolahan dan pengajar? Kesehatan, setidaknya 100 juta orang sudah menggunakan wearables. Wearables itu seperti
iWatch ya contohnya, untuk memonitor kesehatan mereka secara real time. Tidak lebih dari 5 tahun yang lalu, kita harus ke dokter dan menunggu berjam-jam untuk mengetahui kesehatan kita. Bagaimana bisnis rumah sakit akan terdampak dengan kebiasaan dan teknologi baru ini? Ini semua adalah tantangan untuk Anda yang menonton presentasi ini. Dengan digital mindset yang benar, serta usaha dan disiplin yang tinggi, Anda akan bisa melewati tantangan-tantangan tersebut. Tentunya tantangan-tantangan digital tidak hanya berhenti di banking, pendidikan, dan healthcare. Masih akan ada industri-industri lain yang akan kena dampaknya dengan perubahan digital. Oleh karena itu bersiap-siaplah teman. Yang penting belajar terus dan jangan mau ketinggalan. Seperti teknologi terus berkembang, terus berubah, begitu juga dengan kita sebagai manusia. Kita harus terus berkembang, terus berubah, belajar untuk belajar, jangan pernah puas diri. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi singkat ini, dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya dengan saya lagi, Norman Ganto, di mana kita akan membahas critical thinking. Terima kasih dan selamat beristirahat.